Kami puji dan kami sembah Engkau ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan Allah itu yang kami percayai, Allah yang tidak pernah berubah, kekal kuasa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Kristus Yesus yang telah memilih kami dan yang telah menetapkan kami untuk menjadi umat yang ditebus oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami telah memuliakan Engkau dan pujian kami. Terima pujian kami, biar itu menjadi dupa yang bertauharan di hadapan Allah, sehingga Engkau bertahta dengan segala pujian kami. Sebentar juga hamba akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi hamba dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga biarlah Tuhan ambil alih pemberitaan firman Allah, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan setiap pekerjaan iblis yang mengganggu konsentrasi kami untuk menerima kebenaran firman, kami boleh bersepakat pada saat ini Tuhan. Kami berdiri atas kebenaran firman Allah. Kami bisa kami bawa kami di dalam Tuhan Yesus. Roh Allah akan hadir di tengah-tengah kami, memberkati dan mengurapi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, dan juga pertama kali saya boleh ada di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta dan juga buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang bisa mengizinkan saya bahkan untuk berdiri di altar ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya kurang paham tentang Medan, sekalipun saya dilahirkan atau dibesarkan di Sidikalang, tapi namanya Medan saya dari SD sampai SMA saya nggak pernah injak Medan. Dan setelah tamat dari SMA tahun 90 saya langsung ke Jakarta. Jadi saya ini adalah BTL, Batak tembak langsung ke Jakarta. Jadi tanpa Medan langsung ke Jakarta. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, makanya saya bingung tentang Medan. Makanya saya bilang sama Pak Guru Siaturi, saya nggak tahu tentang Medan. Bagaimana ini? Sebenarnya beliau akan jemput tadi pagi ke Jalan Binjai, tapi saya ajak ke ponakan saya bilang, ayo nak, kawan yang bantu ke sana, saya bilang. Sampai sore nanti kawannya, saya bilang, iya, karena ini pelayanan, saya ikut patuh katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa pertemuan pada hari ini. Tuhan boleh pertemuan kehidupan kita, bukan hanya di media sosial, karena saya kenal beliau ini pertama di media sosial, berteman di Facebook. Lalu ketika itu ada pesta di Pekanbaru, saya jumpa di pesta itu, saya ajak dia untuk ke rumah, tapi beliau tidak ada waktu karena mengejar Sabtu harus sampai di Medan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah sekilas perjumpaan saya dengan beliau ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan katakan, tak kenal maka tak sayang, setelah kenal maka disayang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta L. Siaturi, saya pelayanan di GPDI. Saya pelayanan di GPDI, tapi saya dinikahkan di GPDI. Karena pada waktu itu di kampung saya di Sidikalang belum tahu saya yang mana GPDI, yang penting Pentakosta. Karena pada dasarnya saya dari HKBP. Dari HKBP yang akhirnya dibuang oleh keluarga, tidak ada komunikasi dengan orang tua sampai 5 tahun, karena saya harus mengambil sebuah tindakan karena panggilan Tuhan. Jadi saya menikah di GPI tahun 96. Saya menikah dengan Baru Tanjung, satu-satunya sampai umur hidup saya akan bersama dengan dia. Anak saya juga, yang pertama sudah umur 26 tahun, lalu dia sudah sekolah Alkitab yang akan meneruskan pelayanan nantinya. Kalau saya sudah tua, maka akan saya lanjutkan ke dia nantinya.
Dan yang kedua, masih kelas 3 SMP mau kelas 6. Jadi anak pertama dengan anak yang kedua itu ada jarak 10 tahun. Tapi kalau ada yang mau melamar jadi menantu nanti bisa harus gimana didekatin dulu. Karena anak saya ganteng, nanti saya tunjukkan kayak opa-opa Korea. Lain dari bapaknya. Ya, beda dengan bapaknya. Kalau bapaknya kan samekon. Samekon 1 meter kotor. Nanti Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berpanjang sekilas perkenalan pada saat ini, tapi kita sangat bersyukur Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kehidupan kita semua. Dan kalau ada waktu nanti ke Pekanbaru, kami mengharapkan untuk kehadirannya mampir di rumah, kita sama-sama makan di sana. Bahkan juga kalau ada yang mau numpang tidur bisa, karena rumah kita ke bandara itu hanya sekitar 15 menit, itu sudah bikin jauh, itu 15 menit dari rumah ke bandara. Jadi makanya rumah kita pos persinggahan hamba-hamba Tuhan dari manapun. Kalau mereka dari perbatasan Jambi, hamba Tuhan dari gereja manapun, pasti rumah kita jadi posnya, karena kita pas di pinggir jalan. Jadi dari rumah saya katakan tadi ke bandara itu hanya sekitar 15 menit, atau sekurang-kurangnya itu hanya 10 kilo dari rumah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan langsung saja masuk dalam kebenaran firman Allah. Saya ingin mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita biasakan bawa Alkitab, ya, jangan bawa tape-nya. Nanti kalau tape-nya hilang, nggak bisa baca firman. Jadi biar kita biasakan bawa Alkitab, ya, karena Alkitab yang menjadi dasar yang paling kuat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita kembali. Kita akan sama-sama membaca di dalam ayat ini. Jangan hanya dibaca, tapi diperhatikan, ya. Dibaca dan diperhatikan apa yang bisa memberkati dalam kehidupan kita. Ya, kita baca bersama dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca 3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempentingkan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara akhirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Timotius. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di Timotius adalah jemaat yang militer, jemaat yang bertumbuh di dalam firman, dan mereka adalah orang-orang yang suka di dalam berbagi, bahkan sama-sama memperhatikan, baik di dalam kekurangan maupun di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga jemaat ini menjadi sebuah teladan. Jemaat ini menjadi sebuah patron bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tapi bagi jemaat ini, di mana Yesus memperingatkan dalam kehidupan mereka, karena di situ dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
kita saat ini sedang akan menuju ke masa yang sukar. Hari ini kita sudah alami bagaimana kesukaran, bagaimana kesulitan, dan bagaimana kehidupan kita untuk mencukupi segala kebutuhan kita sehari-hari. Sangat sulit. Makanya diberikan sebuah peringatan dalam kehidupan kita. Ketahuilah, artinya supaya kita semua bisa memperbekali kehidupan kita, bisa memperlengkapi kehidupan kita, bagaimana supaya kita kuat menghadapi yang namanya hidup di dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami yang namanya kesukaran. Kesukaran artinya ketika saya pertama kali terjun dalam pelayanan tahun 95. Tahun 95 saya terjun dalam pelayanan ketika kita waktu itu dalam pendidikan sekolah Alkitab yang disampaikan itu enak semua. Enak sehingga kita termotivasi. Tapi ketika terjun di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, saya mengalami kesukaran. Kesukaran yang saya alami adalah saya tidak punya apa-apa. Uang tidak ada, beras tidak ada. Sampai pada waktu itu saya bilang saya protes sama Tuhan. Ketika saya sekolah, pelajaran yang saya terima semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya disediakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan, kenapa ini setelah saya terjun dalam pelayanan, kok saya hadapi hal yang sedemikian? Sepertinya saya nggak terima proses itu. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat itu karena saya tidak tahan di dalam kesusahan dan kesesakan yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya puasa, tapi puasanya terpaksa. Tahu kan puasa terpaksa? Hingga ada beras untuk dimakan, yang untuk dimasak. Tidak ada uang untuk beli. Jadi Bapak Ibu Saudara, puasa. Lalu ketika puasa, untuk membuka puasa, apa yang akan saya makan? Apa yang mau saya makan? Lalu Bapak Ibu Saudara, saya coba cabut ubi di belakang rumah. Biasanya kalau di situ Bapak Ibu Saudara, ubi itu kalau kita masak pahit. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, buka puasa, saya cabut ubi, saya kupas, saya masak. Lalu saya doa, buka puasa, saya nikmati makan ubi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang tadinya pahit berubah jadi enak dimakan. Lalu pergi lagi ke pelayanan yang satu. Pelayanan yang satu di sana pun jemaat tidak ada nawarkan, oh makan dulu, mau bilang seperti itu. Tidak ada. Pulang tengah malam melewati hutan, ketemu dengan binatang. Lalu Bapak Ibu Saudara sampai di rumah, buka lagi tetap ubi yang harus dimakan. Lalu suatu saat Bapak Ibu Saudara, saya ambil beras, kandang beras, saya berdoa, Tuhan, kalau seperti ini caranya, bagaimana Tuhan aku bisa hidup melayani Tuhan? Saya ambil kandang beras, saya berdoa, saya tumpang tangan, Tuhan, hari ini Engkau akan penuhi beras. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya amin. Lalu datang jemaat di samping gereja, diketok, dia bilang, oh mau daging babi, kata. Dalam hati saya, mau, tapi dalam hati saya, loh kalau cuma daging babi, saya makan nanti sakit perut lah saya. Lalu Bapak Ibu Saudara, diantar dagingnya, diantar sama nasinya. Lalu pulang lagi ibu ini ke rumah, datang lagi dia, diketuk lagi pintu. Oh, ada apa lagi Bu? Saya bilang, ini ada minyak, ada beras, ada. Dari situ Bapak Ibu Saudara, sampai saya menikah, kaleng beras itu tidak pernah kosong. Lalu ada satu guru, mereka dari Muslim. Setiap dia gajian, dia bilang, oh ada beras di rumah, ambil sebanyaknya. Kadang diantar satu kali.
memang kesukaran. Makanya hari ini dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Rupanya yang saya alami Bapak Ibu Saudara tidak sebanding dengan kesukaran yang akan terjadi pada saat nanti. Dan kita alami bagaimana kesukaran yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, bahkan juga dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu. Mungkin engkau sedang berputus asa menghadapi masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita ketahui bahwa masa-masa yang sukar pada saat ini adalah masa-masa di mana kehidupan kita harus mempersiapkan baik mental kita, baik kerohanian kita, bahkan juga iman kita kepada Kristus. Amin. Harus kita persiapkan mental. Bagaimana kita dapat mempersiapkan mental kita untuk menghadapi kesukaran yang akan datang? Karena kesukaran yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, akan terjadi yang namanya antikristus. Amin. Yakin nggak ada antikristus? Yakin. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara kita katakan? 3,5 tahun. Masa yang sukar. Jadi kalau kita tidak bisa menerima tanda yang mereka berikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa berbelanja. Kesukaran. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Jadi kesukaran sekarang masih sebatas yang dapat kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sebagai umat Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara bisa ada, bisa masih dapat menikmati berkat Tuhan, bahkan juga masih saudara bisa bekerja, semuanya kesempatan bagi kehidupan kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus. Tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, di awal dari saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, ketika saya menerima Yesus, karena saya katakan tadi dari HKBP, yang sampai orang tua saya sudah disampaikan di kampung ini sudah meninggal. Loh, kok meninggal? Padahal saya masih hidup. Ya kan? Saya kabari, saya kasih surat. Zaman dulu kan belum ada telepon. Telegram pun mungkin sangat sulit untuk menyampai. Jadi pada saat itu saya sudah ada di dalam pelayanan. Orang tua saya tidak ada kasih respon tentang surat yang saya kirim, tidak ada jawaban karena memang mereka sudah menganggap saya sudah mati. Tapi di dalam pelayanan hati saya gak sejahtera. Ada apa ini Tuhan? Sepertinya Tuhan menuntut saya harus pulang. 5 tahun tidak ada komunikasi. Sama saudara-saudara juga tidak ada komunikasi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, karena tidak sejahtera, saya pulang. Rupanya kondisi mama saya pada waktu itu dia sakitnya itu mati sebelah. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia lihat saya turun dari mobil, mama saya langsung berdiri, berjalan, disambut saya dengan baik. Penyakitnya hilang. Saya pikir ini belum saya doakan, ibu saya sudah sembuh gitu ya. Masa yang sukar pada saat itu. Sehingga pada saat itu saya mulai melihat bagaimana Tuhan menyertai dalam setiap pelayanan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesukaran-kesukaran yang saya alami tidak sebanding dengan kesukaran pada masa-masa yang akan datang. Saya sudah pernah mau dibunuh jemaat. Dan saya sudah pernah di Pulau Kalimantan, saya sudah makan daging yang busuk. Pernah makan daging yang busuk, ada